Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahidatur Rahmawati. Saya akan menjelaskan tentang alat ucap manusia. Alat ucap manusia. Alat ucap adalah organ pada tubuh manusia yang berfungsi dalam pengucapan bunyi bahasa. Organ-organ yang terlibat antara lain adalah paru-paru, laring, faring, rongga hidung, rongga mulut, bibir, gigi, lidah, alveolum, palatum, velum, dan avula. Berikut ini nama-nama alat-alat ucap atau alat-alat yang terlibat dalam produksi bunyi bahasa sebagai berikut. 1. Paru-paru yang merupakan tempat asal aliran udara. 2. Laring yang disebut dengan tenggorokan. 3. Pita suara vokal chart. 4. Paring yang terdapat antara pita suara dengan pembatasan rongga hidung. 5. Anak tekak uvula. 6. Belakang lidah dorsum. 7. Tengah lidah dorsum. 8. Depan lidah apex. 9. Gigi yang terdiri dari gigi atas dan bawah den. 10. Bibir bawah labium. 11. Bibir atas labium. 12. Lengkung kaki gigi alveolum. 13. Langit-langit keras palatum. 14. Langit-langit lembut velum. 15. Rongga hidung. Untuk mengetahui bagaimana alat-alat ucap atau alat bicara itu bekerja. 1. Paru-paru, lung. Paru-paru adalah sumber arus udara yang merupakan syarat mutlak untuk terjadinya bunyi-bunyi bahasa. Namun perlu diketahui juga bahwa bunyi-bunyi bahasa dapat juga dihasilkan dengan arus udara yang datang dari luar mulut. Kalau arus udara yang datang dari paru-paru disebut arus udara agresif, dan kalau udara yang datang dari luar disebut arus udara igresif. 2. Pangkal tenggorokan, laring, pita suara, glotis, dan epilotis. Pangkal tenggorokan adalah sebuah rongga pada ujung saluran pernafasan yang di ujungnya ada sepasang pita suara. Pita suara ini dapat terbuka lebar, terbuka agak lebar, terbuka sedikit, dan tertutup rapat sesuai dengan arus udara yang dihembus keluar. 3. Rongga kerongkongan, faring. Faring atau rongga kerongkongan adalah sebuah rongga yang terletak di antara pangkal tenggorokan dengan rongga mulut dan rongga hidung. Faring berfungsi sebagai tabung udara yang akan ikut bergetar bila pita suara bergetar. Bunyi bahasa yang dihasilkan disebut bunyi faringgal. 4. Langit-langit lunak, velum, anak tekak, uvula, dan pangkal lidah dosum. Velum atau langit-langit lunak dan bagian ujung yang disebut uvula dapat naik turun untuk mengatur arus udara keluar masuk melalui rongga hidung atau rongga mulut. Uvula akan merapat ke dinding faring kalau arus udara keluar melalui rongga mulut dan akan menjauh dari dinding faring kalau arus udara keluar dari rongga hidung. 5. Langit-langit keras, palatum, ujung lidah, apex, dan daun lidah, laminum. Dalam pembentukan bunyi-bunyi bahasa, langit-langit keras berlaku sebagai artikulator pasif. Artikulator yang diam, tidak bergerak, dan yang menjadi artikulator aktifnya adalah ujung lidah, apes atau daun lidah, laminum. 6. Ceruk gigi, alveolum, apex, dan daun lidah, laminum. Dalam pembentukan bunyi bahasa, alveolum sebagai artikulator pasif dan apex atau laminum sebagai artikulator aktifnya. Bunyi yang dihasilkan alveolum dan apex disebut bunyi apicoalveolar. Lalu yang dihasilkan oleh alveolum dan laminum disebut bunyi laminoalveolar. 7. Gigi, dentum, ujung lidah apex, dan bibir labium. Dalam produksi bunyi-bunyi bahasa, gigi atas berperan sebagai artikulator pasif yang menjadi
artikulator aktifnya apeks atau bibir bawah. Bunyi yang dihasilkan oleh gigi atas dan apeks disebut bunyi apikodental, dan yang dihasilkan oleh gigi atas dan bibir bawah disebut bunyi labiodental. Dalam hal ini ada juga bunyi interdental di mana apeks sebagai artikulator aktif berada di antara gigi atas dan gigi bawah yang menjadi artikulator pasifnya. 8. Bibir bawah dan bibir atas. Dalam pembentukan bunyi bahasa, bibir atas bisa menjadi artikulator pasif dan bibir bawah bisa menjadi artikulator aktif. Bunyi yang dihasilkan disebut bunyi bilabial, seperti bunyi B dan P. Bibir bawah bisa juga menjadi artikulator aktif dengan gigi atas menjadi artikulator pasifnya. Lalu bunyi yang dihasilkan disebut bunyi labiodental dari kata labium dan dentum. 9. Lidah tongue. Lidah terbagi atas 4 bagian, yaitu ujung lidah apeks, daun laminum, punggung atau kepakal lidah dorsum, dan akar lidah rot. Lidah dengan bagian-bagian dalam pembentukan bunyi bahasa selalu menjadi artikulator aktif, yakni artikulator yang bergerak, sedangkan artikulator pasifnya adalah alat-alat ucap yang terdapat pada rahang atas. Posisi lidah ke depan, ke tengah, atau ke belakang, dan ke atas atau ke bawah menentukan jenis vokal yang dihasilkan. 10. Mulut dan rongga mulut. Rongga mulut kedua belah bibir, atas dan bawah, berperan dalam pembentukan bunyi vokal. Kalau bentuk mulut memundar, maka akan dihasilkan bunyi vokal bundar atau bulat. Kalau bentuk mulut tidak bundar atau melebar, akan dihasilkan bunyi vokal tidak bundar. 11. Rongga hidung. Bunyi bahasa yang dihasilkan melalui rongga hidung disebut bunyi nasal. Bunyi nasal ini dihasilkan dengan cara menutup rapat-rapat arus udara di rongga mulut dan menyalurkan keluar melalui rongga hidung. Yang ada dalam bahasa Indonesia adalah bunyi nasal bilabial M, bunyi nasal apikeoveolar N, bunyi nasal laminopolata N, dan bunyi nasal dosovelar N. Proses pembentukan bunyi. Proses pembentukan bunyi merupakan proses dihasilkan bunyi melalui artikulator. Proses pembentukan bunyi bahasa dipengaruhi oleh 3 sarana utama, yaitu arus udara, pita suara, dan alat ucap. Ketiga sarana ini juga yang oleh fonetisi dipakai sebagai dasar pengklasifikasian bunyi. Berikut penjelasan dari 3 sarana utama tersebut. 1. Arus udara. Arus udara merupakan sumber energi utama pembentukan bunyi bahasa, hasil kerja alat atau organ tubuh yang dikendalikan oleh otot-otot atas perintah saraf otak. 2. Pita suara. Pita suara memiliki sumber bunyi. Ia bergetar atau digetarkan oleh udara yang keluar masuk paru-paru. Pita suara terletak dalam kerongkongan, dalam posisi mendatar dari muka ke belakang. 3. Alat ucap. Alat ucap yang dibicarakan oleh dalam proses memproduksi bunyi bahasa dapat dibagi atas 3 komponen. Char 2009 26-27, yaitu A. Komponen subglotal, B. Komponen laring, dan C. Komponen supraglotal. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.